Penggunaan kata ko itu kayak apa? Goresannya itu tebal, Lause. Apakah ini eh, apa? Goresannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Ko, maksud kamu mulut punya ko ya? Ya, Lause, yang punya ko. Yang ini, lause garis ada kelihatan lause lingkar. Ko ini, Riri, sekarang kedengaran lause teman-teman? Dengar loh, She. Ada loh, She. Yang tadi bertanya siapa? Tetap buka mic lah. Tanya jawab yang jelas lah, biar lause bisa jelaskan dengan benar. Itu Lause kan goresan ndak terlalu tebal goresannya. Tapi setiap saya lihat itu yang penggunaan ada kata ko itu goresan bawahnya itu tebal, Lause. Terbalik gimana, Riri? Ini gini ya, kamu lihat. Ko ini, ya aksara tulisan Mandarin yang ini, dia terbentuk dari ini, dari pihua. Terbentuk dari guratan. Guratan yang mana ada 3 guratan. Terbentuk dari 3 guratan ya. Guratan yang mana? Yang pertama, yang ditulis ini. Heng, heng, heng itu kan ini. Sorry, salah. Su ya, bukan heng. Nah, su. Su, dia terbentuk di yang pertama. Yang pertama, dia dibentuk dari su. Ya, su ini yang ini, garis horizontal. Lalu dia terbentuk dari mana? Heng, ce, heng, ce, heng, ce yang mana? Heng, ce yang ini. Nah, yang ini disebut heng, ce. Heng itu garis lurus, ce itu lipatan. Nah, garis lurus lalu lipat. Ini namanya heng, ce. Ini yang kedua. Lalu satu lagi, apa? Satu lagi, dia terbentuk dari heng. Nah, ditutup dengan heng, heng ini. Garis horizontal. Sehingga terbentuklah ini yang ketiga. Nah, ini namanya ada 3 guratan. Yosan ke pihua. Jadi, ko ya, tulisan Mandarin ko ini, dia dibentuk dari 3 guratan. Yaitu ini satu, ini 2, ini 3, sehingga terbentuklah ko, mulut. Itu, maksud kamu mau tanya apa? Maksudnya kebalik gimana? Mungkin yang dimaksud itu yang kailnya itu loh, so kail itu mungkin yang dimaksud. Shoma. Ko mana ada kail? Ko itu kan pakai ini, pakai hengce. Hengce itu tidak ada kail. Kalau hengce ko baru ada kail. Kalau ini kan hengce. Kalau ini hengce ko. Dia bukan pakai hengce ko, pakai hengce. Riri seperti apa? Coba buka mic-nya, udah ngerti? Pertanyaan kamu Itu sama loh, jawaban lo nyambung tidak? mungkin ini loh, yang nomor 10 itu kayak ada yang kailnya itu mungkin. Ada one, ada ko. Nomor 10 Kokail itu loh. mungkin itu, kokail yang Mungkin dimaksud itu loh, guru itu. yang Iya, Lause. dimaksudnya itu Tunggu, mungkin. tunggu, 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 tunggu. Jangan mungkin dulu. Ini yang bertanya siapa? Riri dulu, lain nanti yang lain boleh sambung. Iya, Lause, yang kayak ko kan itu kayak goresannya kayak di belakang itu kayak tebal, kayak ko. Terus yang di belakangnya itu ada kou-nya, Lause. Ini kayak hengkou. Dia kan kayak ujung. Teman-teman bisa gunakan pen di sini.
Ini ada pen ya. Ini yang Lause coret-coret seperti ini teman-teman boleh pakai. Coba lihat di tempat teman-teman ada itu nggak? More lalu pilih ini annotate. Di sana ada gambar pen. Nah, diklik nanti bisa tulis seperti ini. Coba yang mana? Ya, seperti itu. Yang mana yang ditanya di lingkar biar Lause juga lihat jelas. Sebentar ya, Lause sini kayak agak hang gitu. Oke, yang mana? Riri dulu. Nanti yang lain udah jelas baru yang lain sambung. Riri bertanya apa tadi? Yang ini ya? Yang nomor berapa? 10 ya? Riri kok hilang terus sih? Bertanya tapi hilang terus, fokus belajarnya di mana? Riri, kamu bertanya apa? Lause udah menjelaskan belum? Kamu udah dapat jawaban belum? Ternyata saya tidak buka mic. Nah, lain Eh, kamu ini ini. Ya, Lause yang Nomor berapa? penggunaan kau yang di belakang Lause. Oh, yang ada Ada ko-nya. Iya, Lause. Kayaknya goresan apa? Karakter goresannya itu kayak ada yang tebal begitu Lause. Beda dengan kayak penggunaan penggunaan ce atau wan. Ya pasti beda lah, Ri. Setiap guratan itu pasti beda-beda. Kalau ko, kalian tahu arti dari ko? Ko itu kail. Seperti kamu memancing ikan, itu pancingan ikan kan ada kail seperti ini kan ya. Ujung-ujungnya ada kail seperti ini. Baru bisa ikannya bisa masuk perangkap gitu kan. Ko 就是这个意思。ko 就是 kail gini. Nah, jadi kalau setiap ada seperti yang nomor 10 ya. Nomor 10 misalnya one ko. Ditulis ko seperti ini. Ko. Masalah tulisan tebel atau tipis itu tidak masalah. Itu lebih ke pen yang kita tulis itu tebel atau tipis. Yang penting bentuknya. Yang penting bentuknya. Seperti ini. Sieko. Sieko. Ko itu dikailkan ke atas. Seperti ini. Su yang nomor 12. Su one itu kayak belokan ya. Dan dia bukan bentuk siku ya. Kalau bentuk siku itu nanti namanya ce lipatan. Nah, kalau one itu dia belokan. Su wan ko. Ko itu kail naik ke atas. Itu yang kamu maksud, Riri. Iya, Lause. Jadi Lause jelaskan udah jelas, masih ada pertanyaan lagi. Sudah jelas, Lause. Nah, yang penting bentuknya ya. Nah, bentuknya kalau beda-beda tipis pun tidak ada masalah lah. Yang penting tulisan kita jelas. Nah, itu orang bisa baca, itu juga udah oke. Nah, lain siapa lagi yang mau nyambung? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang kemarin yang kita tulis itu merupakan guratan ya. Yang kita sebut dengan pihua. Itu bukan huruf Mandarin ya, itu masih serpihan-serpihan aja. Yang dimana kalau digabung-gabung dia akan membentuk karakter Mandarin atau huruf Mandarin. Nah, ini intinya ini artinya ini basic-basicnya. Nah, kalau kita bisa tulis seperti ini, ke depan kalau kita mau bentuk tulisan Mandarin, dia akan tulisan kita itu akan lebih rapi, lebih cantik karena kita udah ada dasar menulis seperti ini, ini udah ada dasar menulis seperti ini, gitu ya. Hata. Kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini adalah aturan penulisan ya. Nah, untuk aturan penulisan nanti Loshu juga akan kasih teman-teman videonya ya, mungkin sebagai tambahannya. Nah, Loshu sebelumnya jelaskan dulu. Baik, kita lihat aturan penulisan.
aturan basicnya aja dulu ya. Aturan penulisan itu, yang pertama, aturannya itu xian heng hou su. Aturan pertama, yang ini. Tetap fokus mendengarkan, nanti kurang ngerti boleh bertanya. Aturannya ini, aturan penulisan itu adalah langkah-langkah menulis ya, dari mana ke mana, yang mana harus didahulukan, baru yang ini. Nah, itu namanya aturan penulisan. Jadi langkah-langkahnya, mana yang harus ditulis dulu, mana yang belakangan. Tujuannya untuk apa? Agar tulisan kita itu bisa ditulis dengan rapi, ditulis dengan cantik, nggak acak-acakan, nggak terkesan sembarangan. Jadi beneran ada aturannya. Seperti itu ya. Jadi aturan yang pertama seperti apa? Aturan yang pertama 就是先横后竖. Nah, kemarin teman-teman udah menghafal heng ya. Heng itu apa? Garis horizontal kan? Yang seperti ini bentuknya. Hou, su, xian itu terlebih dahulu, hou itu ke belakangan, hou 就是 belakangan, su itu garis vertikal seperti ini, su. Nah, ini heng, ini su. Nah, biasanya aturannya, ini aturan secara umum ya, tapi tidak mutlak. Nah, tapi 99%. 90% seperti itu aturan menulisnya, tapi tidak mutlak. Xian heng hou su. Dahulukan yang garis horizontal, baru garis vertikal. Itu maksud dia. Contoh ya, contohnya ya, contoh dalam penulisan. Misalnya kita menulis ini. Ini udah ada langsung di tabel. Ini contohnya. Contohnya kita menulis I1 ya, kan dimulai dari heng ya, huruf heng. Ataupun kalau kita menulis angka 2. Angka 2 justru ya, ini sama, semua heng tidak ada ya. Nah, yang contoh ini aja langsung. Yang 10. 10, ini tulisan 10 ya, 10 xian heng hou su. Jadi ini dibaca 10. 10. Nah, ini bahasa Mandarin, ini baru namanya huruf Mandarin. Huruf Mandarin ini kita baca dia sebagai shi, ini pininnya. Ini nggak usah ada coret-coret, teman-teman kelihatan kan? Kelihatan, Teman-teman Ustaz. ada kelihatan ya? Kelihatan. Baik, ini shi ya, dibaca shi, bentuk shi dalam bahasa Mandarin, dalam tulisan Mandarin seperti ini. Tulisannya seperti ini. Ya, ditulis seperti ini. Cara menulis xian heng hou su. Xian heng hou su. Heng su. Heng su itu aturan penulisannya. Makanya orang kalau menulis angka 10, ini 10 namanya. Shi. Tidak ada orang menulis seperti ini. Kalau menulis seperti ini, kalau sesuai aturan, dia salah. Kalau kita menulis 10 ya, nulis tulisan yang ini, kalau misalnya kita tulisnya seperti ini, misalnya ya, kita mau tulis, kita tulis ini dulu, baru ini. Benar nggak? Kalau sesuai aturan, ini salah. Cara tulisnya salah. Harusnya ini dulu, baru ini. Nah, ini baru benar. Ini yang pertama, baru ini yang kedua. Ini sesuai aturan yang pertama. Xian heng hou su. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, itu yang pertama. Lalu aturan yang kedua, xian pie hou na. Pie, kemarin kita udah hafal ya, pie itu bentuknya seperti ini. Ini pie. Ini pie. Hou na, sama artinya dahulukan pie dulu,
Baru setelah itu na yang ini. Xian pie hou na. Contohnya, misalnya kita menulis tulisan ini, 8. Ini artinya 8, ini. Pa. Nah, ini tadi contoh satu lagi loh, tidak ini ya, belum kasih ini. Ini sama, ini kan ya. Ini juga, ini 1. Ini kan heng, lalu ini juga heng digaris dulu, baru hou su, terakhir baru kasih ini, garis vertikal. Nah, itu cara tulisnya. Ya, sama tadi dengan yang ini 10, ini. Horizontal dulu, baru vertikal. Oke, Langsung kita maaf, lihat. 对不起，老师，我是文心。 Apa? 那个，ini yang IL. Nah, ini yang di samping IL itu apa, Lose? Tadi, Lose ulangi, tolong. Apa itu IR? Iya, Yang yang mana? yang atas. Heng, su. Tadi dibacanya apa, Lose? Heng, su. Ya, kalau Oh, kamu mau lafalkan, yang ini, yang ya ini, betul. Iya, ini dibacanya apa tadi? Lupa saya. ini yang pertama dibaca heng. Heng. Ah, Yang baru kedua ini heng, cara heng. tulisnya gini. Dia cara tulisnya ada 3 gores. Maksud ini gores pertama, gores kedua, gores ketiga. Sehingga yang terakhir udah yang ketiga dia bentuklah tulisannya. Tulisannya seperti ini. Heng, 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 su. su. Nah, maksud saya dibacanya gimana? Apakah ini ada arti bacaannya? Saat gitu kan. kita artinya, ini artinya cesekan. Oh, kan, itu yang saya maksud loh, mau saya baca, mau saya tulis. Kan, Oh, oke, oh, oh. makasih Nah, loh, ini Saya. kan, ya, ini shi. Kan artinya kering. Oke, Nah, ini shi artinya 10. belum, oke. Kita Oke, loh, sebentar. Kalau kita yang ini tidak belajar arti juga nggak masalah ya, sekedar lewat dulu. Yang penting kita fokus di penulisan dulu. Nanti kalau mau arti di bawah-bawah masih banyak. Oke, cekek ya. Kan kalau cara tulisnya kan heng, su. Nah, karena sesuai aturannya. Xian heng hou su. Dahulukan yang heng, baru terakhir yang su. Itu aturannya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, aturannya xian pie hou na. Xian pie, dahulukan pie. Pie yang guratan seperti ini. Hou na yang guratan seperti ini. Sampai di sini jelas ya. Teman-teman masih ini kan? Ngerti yang ini pie, ini na kan? Ini guratan-guratan yang sebelumnya udah kita pelajari. Oke. Lai, xian pie hou na. Lai, seperti kita misalnya menulis huruf pa, ini dibaca pa yang artinya 8. Nah, kamu lihat, kalau kita menulis huruf 8, huruf 8 seperti ini. Pie. Nah, itu cara tulisnya. Pie. Nah, ini agak ini ya, melengkung gitu ya. Pie. Nah, jadi sebenarnya waktu saat kita mau tulis, apa harus dibaca? Apa harus dibaca keluar? Pie. Nah, heng, heng, apa perlu dibaca? Ya tergantung kitanya. Kalau kita masih dalam proses belajar seperti ini, mau dilafalkan ya boleh aja. Tapi kalau ke depan udah ngerti, udah tahu, mau langsung tulis aja, nggak melafalkan juga nggak masalah. Justru kalau mau tulis cepat nggak perlu dilafalkan. Yang penting ini kan karena proses belajar aja. Agar kita lebih tahu, lebih mendalami gimana tulisannya sama bentuk-bentuk penyebutannya. Tapi kalau udah bisa, ya nggak perlu dilafal lagi. Langsung tulis aja. Yang penting aturan
tulisnya benar. Oke, kita lanjut. Lalu selain pa, ini yang aturan kedua ini, xian pie hou na, seperti kita menulis tulisan tian. Tian itu artinya langit. Nah, tian banyak arti. Tian juga bisa diartikan hari. Tian juga bisa diartikan hari. Nah, tian cara tulisnya gimana? Nah, dari heng, heng, baru pie. Ah, ini pie, ini na. Lause sebenarnya mau buka tulis dari sini ya, tapi kalau Lause buka tulis dari sini mau stop yang ini dulu. Kalau Lause langsung buka bagian ini, teman-teman lihat sendiri di materi bisa nggak ya? Karena Lause tidak bisa buka dua sekalian. Contohnya ya, misalnya, karena kalau Lause tulis pakai ini, agak ini, tulisannya nggak cantik. Sebentar, sabar ya. Coba Lause capture dulu foto di bagian ini. Teman-teman kalau mau lihat yang mana yang Lause jelaskan, Lause udah fotokan di dalam WA. Ah, yang tadi Tien ya, tulisan Tien. Lause buka yang ini, biar lebih jelas. Coba kita pakai ini. Kelihatan nggak ya? Teman-teman ada kelihatan? Ada Kelihatan Lause. kalau selesai Ada cari Lause. zoom, zoom Lause. Misalnya kita mau tulis Tien ya. Nah, itu cara tulisnya seperti itu ada kelihatan nggak? Lause. Kelihatan gitu. Ada Lause. Ah, Lihat dia Lause. dituliskan waktu ini goresan pertama kan ini. Ah, heng, lalu Hmm. heng, baru Oh, pie. iya. Pie ini. Ini Iya. dinamakan pie. Baru na. Mm-mm. Nah, itu aturan seperti yang tadi kita bilang bahwasanya xian heng, xian pie hou na. Selain tian tadi pa juga ya. Ah, misalnya kita menulis pa, jadi kita menulisnya juga sama dari pie baru na. Jadi bukan sebaliknya ya. Ah, saat kita tulis pa dia juga sama. Ah, tulisnya juga dari pie dulu baru na. Ah, dari bagian ini dulu. Ah, ini dulu pie Terus dulu. suaranya agak jelas. Sekarang Coba. dari pie dulu ini. Oke. Ah, baru na. Jelas? Dari pie ini dulu, baru Nah. yang ini. Setelah itu baru yang na. Nah, itu namanya aturan penulisan ya, teman-teman.
Jadi kita itu kalau misalnya tulis 8 lah, kan seperti ini. Nah, jadi jarang sekali orang yang kalau udah tahu aturan, jarang sekali dia sembarangan tulis ini baru ini. Nggak ada. Bahkan boleh dibilang nggak ada kalau kita udah tahu aturan tulisnya ya. Oke, lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga aturan penulisannya Chong Shang Tao Xia. Yang ketiga ya, kalau sudah masuk ke bagian 3 yang aturan penulisan ketiga, itu namanya Chong Shang Tao Xia. Chong Shang Tao Xia artinya Shang itu atas, Xia itu bawah. Jadi Chong Shang Tao Xia artinya ditulis dari atas ke bawah. Jadi sebahasa Mandarin itu aksaranya atau hurufnya itu semua rata-rata itu ditulis dari atas ke bawah. Contohnya saja tadi misalnya kita yang Tian ya kan? Yang ini Tian. Tian ini kan dari atas, kita tulis dari sini. Kepalanya dulu, baru ini, baru ke bawah. Ya kan? Kita kan kalau tulis Tian kan bukan sembarangan dari sini. Baru ininya kan enggak. Nah, kalau gini kan nanti aturannya tidak jelas. Nah, jadi dia ada aturannya dari atas ke bawah. Seperti ini juga, misalnya ini dari atas baru ke bawah, tutup. Contohnya ya, kita lihat. Misalnya dari atas ke bawah contoh tulisannya, misalnya kita tulis cao. Cao itu artinya apa? Cao itu artinya就是pagi punya cao. Ya, harus buka dulu. Cao. Ini ya, teman-teman kalau mau lihat langsung ini. Tulisannya ini. Yang ini, teman-teman, cao ini. Pinyin-nya yang ini. Nah, tadi kan kita menulis aksara Mandarin seperti itu. Tulis, selesaikan bagian atas baru bawah. Ini dibaca cao. Oh, ini tidak bisa ya. Nah, ini ya, cao. 早，早， Cao seperti ini. 竖，横折，横，横，横，竖， Itu dari situ. Dari serpihan guratan, serpihan-serpihan pihua sehingga membentuk huruf cao. 竖，横折，横，横，横，竖。 Ini mengerti teman-teman? Ini kita masih belajar aturannya dulu ya. Ini Losu masih jelaskan aturan. Kita belum masuk ke latihan menulis aksara-aksara. Nanti ada ini. Ada waktunya kita latihan. Nanti selesai Losu jelaskan bagian ini, aturan penulisannya. Untuk ke depan, siaplah tangan-tangan kalian ini. Untuk menulis terus ya. Sekarang masih belum ya. Nanti siapkan ini.
Siapkan waktu, siapkan tangannya untuk menulis terus. Nah, namanya juga mau belajar tulis kan? Harus latihan tulis. Lalu ada lagi T. Sun ya, sun. Di sini ada sun yang dicontoh itu. Sun itu artinya 3. Nah, kita kalau menulis 3, sun itu dia juga gorsanya itu dari 横 atas ke 横 bawah. 横 Nah, tidak ada kalau nggak ada sembarangan kita suka-suka kita. Misalnya kita mau tulisnya, misalnya ini kan sun 3 ya. Aturan penulisan kan seperti ini. Boleh nggak suka-suka kita tulisnya? Ya udah saya mau gini, gini, baru gini. Boleh nggak? Kalau nggak ada yang lihat ya boleh-boleh aja ya. Kalau kita itu bukan anak sekolah, nggak diperiksa tugasnya ya boleh-boleh aja juga. Tapi kalau kita udah belajar biasa tulis sesuai aturan, ya pasti tulisnya akan lebih mudah gitu. Akan lebih sun. Sun itu kayak akan lebih ada aturannya dari mana ke mana, ada jalannya gitu. Jadi nanti tulisnya nggak tersangkut-sangkut gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan tulisan yang ada aturan, tulisan kita juga akan lebih rapi. Coba ya, ini dibaca san. San 就是3的意思。横横横 Nah, san itu terbentuk dari guratan apa? Guratan ya horizontal yang namanya heng, 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 heng itu ya. Nah, jadi itu aturan penulisan yang mana? Yang setiap hanzi itu pasti ditulis dari atas ke bawah. Nah, tadi cao juga ya. Cao, pagi punya cao kan dari atas juga, baru di bawahnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang aturan selanjutnya. Ada aturan apa lagi? Aturan penulisannya seperti apa lagi? Aturan penulisannya Chong Zuo Tao Yo. Chong Zuo. Zuo itu adalah kiri, Yo itu adalah kanan. Ya, berarti maksud dia ditulis dari kiri sampai ke kanan. Nah, tadi ditulis dari atas sampai ke bawah. Lalu ada aturan lain lagi, ditulis dari kiri sampai ke kanan. Nah, itu aturannya ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya tulisan T. Contohnya misalnya tulisan T ya. Kita coba tulis T. T yang mana? Yang ini punya T. 横竖提横折钩竖竖弯钩 Nah, yang dibaca itu apa? Teman-teman tahu yang dibaca itu yang ada yang dia bunyi tadi heng su, heng jeko. Itu adalah guratan-guratan yang sebelumnya yang minggu kemarin udah kita pelajari. Oke, lalu aturannya tadi ditulis dari kiri ke kanan. Nah, inilah dari kiri. Ini kan sebelah kiri. Selesaikan bagian kiri dulu, baru beralih ke bagian kanan. Nah, itu aturan penulisannya. Sekali lagi ya, kita lihat. 横竖提横折钩竖竖弯钩 Ada yang mau bertanya? Contohnya lagi misalnya ini, contohnya suo. Selain itu, selain ti, banyak ya yang dari kiri ke kanan.
ini kan dikasih beberapa contoh aja, biar kita jelas, biar kita tahu. Misalnya suo ya, tulisan suo, suo itu berkata. Contohnya suo. Nah, suo itu tulisannya seperti apa? Suo. Nih, suo. Kan dari kiri ke kanan juga. Coba kita lihat. 点横折体，点叠竖，横折横撇竖弯钩。 Itu cara menulisnya ya. Selain dari kiri ke kanan, aturan yang tadi yang ketiga masih ada. Dari atas ditulis sampai ke bawah. Oke, itu yang aturan penulisan ya, yang keempat. Yang kelima, aturan penulisannya chong wai tao ne. Chong wai tao ne ditulis dari luar, bagian luar dulu, baru bagian dalam. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Dia bisa ditulis dari luar ke dalam, juga ada yang sebagian tulisan yang ditulis dari dalam ke luar. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat yang tulisan-tulisan yang dari luar ke dalam itu seperti apa. Contohnya misalnya kita tulis ceke tong, tong. Contoh tong tulisnya gimana? Coba kita lihat. Tong. Langsung ambil contoh yang ada di situ aja ya. Dari luar ke dalam. Jadi selesaikan bagian luar dulu, kulitnya 横 dulu. 折钩，横 Nah, 竖 baru 横 isi 折横 bagian dalamnya. Sekali lagi coba kita lihat. 竖，横折钩，横竖横折横。 Oke. Dan dia tetap ya, walaupun mau kiri ke kanan atau luar ke dalam, dia pasti tetap ada aturan di mana ditulis dari atas ke bawah. Nah, lalu misalnya ada siang. Siang, tulisan yang seperti ini. Juga sama, ditulis dari kiri, dari luar, baru isi dalamnya. 撇竖横折钩，竖横折横，撇竖横折钩，竖横折横。 Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke aturan yang lainnya. Ya, aturan yang lainnya bisa juga ada tulisan yang ditulis dari luar dari dalam keluar. Ya, bisa juga yang dari dalam keluar. Biasanya bentuk-bentuk seperti ini yang setengah ya, yang setengah bungkus gitu. Contohnya, misalnya ini. Song. Song juga ya. Seperti ini yang nggak ada di contoh. Yang ada di contoh 点 nanti 撇横横撇点点横折折撇。 Nah, itu ya. Jadi dia anggap ininya dalam, yang setengah bungkus. Nah, kayak dibungkus setengah gitu. Jadi ini ibaratkan ini bagian dalamnya. Ini bungkusan luarnya. Jadi ditulis yang dalam dulu baru luar. Contohnya lagi misalnya di sini yang seperti contoh cer, ini punya cers. Ini punya cer. Tulisannya seperti ini. Cer. Cer.
点横撇点点横折折提蜡 Seperti itu. Satu lagi, misalnya ini. Shan. Shan 就是gunung punya shan. 竖竖折竖 Nah, jadi dia anggap ini tengah ini bagian dalamnya, ini bungkusan luarnya, yang kayak dibungkus setengah-setengah itu. Nah, itu biasanya itu penulisannya dari tengah, dari dalam keluar. Oke, sampai sini. Sampai sini masih ngerti, teman-teman? Teman-teman jangan ketiduran ya. Udah kedengaran nggak suara Lose? Lose Ada jadi Lose, tenang. ada. Nah, respon Lose ya. Lose sangka nggak Kami kedengaran masih suara. setia, Lose. Kami masih Oke. setia. 很好. Sangat mantap kalau seperti itu. Lalu aturan yang berikutnya, nah biasanya untuk huruf Hanzi dia ada aturan apa? Xian li tou, hou feng kou. Ditulis di apa? Ditulis setelah ditulis bagian dalam baru ditutup. Ya, tadi kan ada sambungannya ya, sambungan aturan yang tadi di mana ditulis bagian luar baru isi yang dalam. Kalau itu yang tidak bertutup. Kalau ada tutup, terakhir baru ditutup. Setelah isi dalam baru ditutup. Nah, kalau kamu tutup duluan, nanti dalamnya nggak bisa terisi lagi. Jadi isi dulu bagian dalam baru terakhir ditutup. Contohnya, misalnya tulisan R. Tulisan R misalnya seperti ini. Matahari punya R ataupun hari punya R. Boleh diartikan matahari, boleh diartikan hari. Boleh juga R artinya 就是tanggal. Nah, jadi banyak arti. Bahasa Mandarin itu kadang satu huruf itu banyak arti. 竖横折横 Shu, heng, je, heng itu. Ya, coba kita pelan-pelan. Su. 竖 Nah, itu goresan pertama. 横折 Nah, heng, je itu goresan kedua. Lalu dalamnya isi dulu. Ini bagian dalam. 横 Nah, ini namanya bagian dalamnya. Dalamnya diisi dulu, baru ditutup. Tutup bagian bawah. 横 Nah, itu cara tulisnya. Kalau ada huruf yang ada bagian dalam terus ada tutupannya. Contoh lagi ya, contoh tulisannya misalnya selain R ya, di sini ada ini apa? Yuan, yuan. Yuan itu taman punya yuan atau kebun punya yuan ya. Coba kita lihat. Ini. 这个圆 kita lihat dia dari luar dulu, isi dalam baru tutup. 竖横折横横撇竖弯高横 Coba kita pelan-pelan. 竖 Su, ini kan guratan su yang kemarin kita pelajari su. 横折 Baru heng ce, baru isi heng dalam. Ini udah masuk isi dalam ya, heng. 横 Baru heng juga. 撇竖弯高 Pie, baru suan ko. Setelah pie, baru suan ko, baru tutup. 横 Oke ya, jadi kita nggak boleh tulis seperti ini, nggak boleh tulis yang dalam. Mau mudahnya gini aja lah dulu. Langsung ditulis, baru diisi dalam-dalamnya. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh aja kalau nggak ada yang lihat. Suka-suka kita kan tulisnya. Tapi tidak sesuai aturan penulisan seperti ini.
Nah, kalau memang kita tulisnya tidak mau sesuai aturan penulisan, tapi tulisan kita itu masih mantap, masih bagus dilihat, masih bisa dibaca, ya oke-oke aja, tidak masalah. Tapi kebanyakan kalau tidak sesuai aturan penulisan, pasti tulisannya kacau. Nah, tapi kalau kita udah belajar aturan sesuai aturan penulisannya ya udah ditulis sesuai aturan penulisan sehingga tulisan kita akan lebih bagus, lebih cantik. Oke ya. Kita lanjut yang terakhir. Nah, sisa satu aja teman-teman. Nanti eh, hari-hari selanjutnya dimulailah penderitaan teman-teman menulis terus ya. Oke, di sini Xian Zhong Jian Hou Liang Bian itu aturan penulisan yang terakhir ya. Nah, aturan basic ini ya. Jadi Xian Zhong Jian Hou Liang Bian. Nah, biasanya aturan penulisan itu ada juga yang ditulis bagian tengah dulu, baru sisi kiri dan kanan. Kalau itu ada yang bersisi kiri kanan, jadi ditulis tengah dulu, baru tulis sisi kiri dan sisi kanannya. Contohnya, misalnya huruf xiao, Siang. ya. Contohnya huruf xiao. Xiao ini kan dia ada tiga sisi ya, di mana dia ada sisi tengah, sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, ini yang terpisah ya, ada tiga sisi yang terpisah. Nah, ini xiao. Nah, ini cara penulisannya seperti apa? Ya, seperti ini. Ditulis bagian tengah dulu, baru ditulis kiri, baru kanan. Xiao artinya kecil. 瘦高铁点 Ah, coba. 瘦高 Nah, suko ini adalah guratan suko. Ditulis dulu di tengah, baru 铁 pie. Ini pie ya, bukan tien ya. Ini pie. Lalu baru 点 baru tien. Nah, itu tiga guratan yang ada di xiao. Oke, jadi ke depan kita udah tahu cara tulis xiao seperti ini. Jadi ke depan kita lihat huruf xiao kita jangan tulis seperti ini ya. Jangan seperti ini ya. Nah, aturannya yang benar seperti ini, jadi kita ikuti aturan. Nah, seperti ini. Oke, lain satu lagi apa? Misalnya, shui, air punya shui ya. Air punya shui juga. Dia ada tiga sisi. Baik, kita coba lihat cara tulis shui air gimana. Nah, coba. 瘦高横撇铁捺 Nah, langsung pelan-pelan. 瘦高 Suko, ini namanya suko. Nah, yang tengah dulu ditulis. 横撇 Heng pie. Baru 铁 pie. 捺 Nah, itu cara menulis air ya, shui. Nah, itu ada berapa aturan penulisan itu yang harus kita kuasai? 8 ya. Ada 8 aturan penulisan yang harus kita kuasai. Jadi kalau kita udah bisa menguasai basic 8 aturan penulisan ini, rata-rata ya, Lose jamin semua tulisan aksara Mandarin tuh kita bisa tulis dengan baik dan benar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ke Lose nggak? Tapi yang Sampai 8 tuh maksudnya apa? Maklum yang awam 8 banget saya Lose. Barusan Lose bilang jadi ada 8 gitu. 8 apa tadi Lose? Hou Liang Bian. 8 aturan penulisan yang ini. Kan Lose suruh teman-teman lihat di ini, yang Lose fotokan di ini, Oh, di WA. oke. Ini, Oh, yang ini.
Ini basic ya. Ini ada 8 aturan penulisan yang dasar yang perlu kita kuasai. Sehingga kalau kita udah bisa menguasai 8 macam aturan penulisan ini, nah ini udah cukup buat kita untuk menulis dengan baik, menulis karakter Mandarin dengan baik. Ini yang satu, aturan pertama, di mana kok cepat kali ya waktu kita, di mana Halo. di mana? Lause simpulkan dulu sebelum berakhir. Nah, ini yang pertama, aturan penulisan pertama kita tulis horizontal baru vertikal. Yang aturan penulisan kedua, ya ditulis dari pie baru na. Ya, yang goresan ini pie baru na. Kalau yang tadi ditulis dari horizontal yang ini, baru yang vertikal ini. Nah, yang ketiga, aturan penulisan yang ketiga, ditulis dari atas ke bawah. Aturan yang keempat, ini ditulis dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, Kak Lose. Oh, Tepuci, dari kiri ke kanan. Nah, yang nomor 5, aturan penulisannya, nah, sama 6 itu, ada 2 kemungkinan ya, bisa dari luar, Dalam. dari luar ke dalam. Contohnya ini juga bisa dari dalam keluar. Contohnya ini. Lalu yang ketujuh, aturan penulisannya setelah ditulis bagian dalam baru ditutup. Ini, contohnya ini. Isi bagian dalam dulu baru tutup. Jangan ditutup dulu, nanti nggak bisa isi lagi. Oke, yang 8, aturan penulisannya, ya ditulis bagian tengah dulu, ambil posisi tengah, baru seimbangkan yang kiri kanan. Sampai sini aturan penulisannya, ada yang mau ditanyakan? Pertemuan selanjutnya kita baru mulai menulis ya.